kelihatan? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati, mungkin jajaran pimpinan yang mungkin insya Allah sebentar lagi berhadir pada kegiatan kita pada kali ini. Kemudian yang saya hormati, yang sudah hadir di sini ada Bapak Kaprodi, Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, Bapak Dr. Denny Kodrat MPD. Kemudian yang saya hormati juga di sini ada Ibu Anit Renka Devi, ya, MPD, sebagai perwakilan dari dosen tetap sekaligus juga merupakan kepala unit LPPN ya untuk di Fakultas Ilmu Budaya. Dan yang kami banggakan para mahasiswa sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Unsab. Pertama-tama mari kita bersama-sama menjadikan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di tengah-tengah hari libur kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memotivasi diri kita ya untuk terus ya berupaya untuk membangun citra prestasi diri kita gitu ya melalui berbagai kegiatan akademik dan juga non akademik. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan pada petuah kita Rasulullah Muhammad SAW, para keluarga dan juga para sahabatnya. Para hadirin, kegiatan sosialisasi program kreativitas mahasiswa yang saya hormati sesuai dengan agenda untuk sesi yang pertama ini saya akan menyampaikan pengantar kaitannya dengan program kreativitas mahasiswa. Ada beberapa hal yang secara kelembagaan perlu kami sampaikan. Mohon izin juga mewakili kelembagaan mahasiswa kaitannya dengan kegiatan ini. Nanti ada beberapa hal yang akan kami sampaikan ya terkait dengan program kreativitas mahasiswa untuk tahun 2024. Sebagai pengantar untuk kegiatan ini ya, mewakili lembaga sebenarnya lebih ke memberikan motivasi ya bahwa dalam konteks perguruan tinggi layanan pendidikan bahwa ada ruang-ruang yang itu menjadi hak khususnya untuk mahasiswa dan juga dosen untuk membangun prestasinya sehingga bagi mahasiswa sendiri maupun dosen tetap khususnya itu akan ada benefit-benefit yang bisa didapatkan dari peluang-peluang ini. Nah, dalam hal ini para hadirin semuanya bahwa pada dasarnya PKM program kreativitas mahasiswa itu merupakan hak ya, hak bagi seluruh mahasiswa, tidak terkecuali mahasiswa prodi sastra Inggris ya, Fakultas Ilmu Budaya ya, hak untuk mengakses program ini karena juga program ini sesungguhnya memiliki benefit gitu ya bagi mahasiswa karena ini adalah hak ya bagi mahasiswa dan juga tentu bagi dosen dan juga sivitas yang lainnya, maka institusi harus hadir gitu ya untuk berperan sebagai fasilitator dan juga memberikan dukungan bagi siapapun yang kemudian nanti ingin mencoba berkompetisi membangun prestasinya di jalur program kreativitas mahasiswa ini gitu ya. Nah, kegiatan ini merupakan representasi dari kehadiran institusi, dalam hal ini adalah Fakultas Ilmu Budaya, sebagai upaya untuk memfasilitasi atau fasilitator bagi teman-teman mahasiswa dan juga para dosen tetap ya ketika nanti berkeinginan untuk mengakses
program PKM ini. Nah, kemudian yang selanjutnya kami juga menegaskan bahwa PKM ini betapapun tricky dan juga mungkin pengalaman-pengalaman yang telah lalu tidak mudah untuk menembus ya menjadi lolos pendanaan gitu ya dari PKM ini. Jadi tentu di luar upaya yang berat itu ada benefit yang akan didapatkan bagi dosen maupun juga bagi mahasiswa. Dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi juga gitu ya. Nah, di antara benefit-benefit yang akan didapatkan bagi dosen pembimbing, tentu dalam hal prestasi itu bisa menjadi prestasi dosen juga, dosen tetap gitu ya, yang nanti terlibat di dalam pembimbingan ya PKM ini. Nanti skema apapun yang dipilih gitu. Nah, dan itu bisa menjadi prestasi itu sebagai capaian monumental dan juga menambah bobot deskripsi diri di dalam konteks serdos bagi yang belum serdos. Biasanya nanti di deskripsi diri suka ditanya Bapak Ibu dosen gitu ya tentang capaian monumental apa yang sudah dicapai selama berkiprah menjadi dosen. Nah, ini menjadi dosen pembimbing ya yang lolos PKM ini bisa menjadi capaian monumental dan ini menjadi nilai yang tambah yang luar biasa untuk deskripsi diri sehingga bisa kemudian berdampak pada lolos serdes begitu. Nah, kemudian benefit yang lain tentu bisa menjadi nilai PKD ya, beban kinerja dosen yang memang harus dilaporkan pada setiap semesternya. Begitu. Nah, kemudian bagi mahasiswa, bagi teman-teman mahasiswa akan mendapatkan apa saja jika mengikuti PKM dan lolos begitu. Itu diantaranya pendanaan dalam konteks PKM itu pendanaan itu terbagi menjadi dua skema ya, skema pendanaan dan ada skema insentif disebutnya. Skema pendanaan itu kalau tidak salah 5 sampai 10 juta gitu ya untuk 6 sampai 10 juta begitu ya. Kemudian untuk yang insentifnya itu 2,5 juta untuk beberapa skema PKM tertentu itu ada yang insentifnya 2,5 juta. Nanti ada slide penjelasan yang lebih lanjut. Nah, kemudian yang kedua konversi SKS. Nah, ini juga tentu akan sangat berharga sekali bagi para mahasiswa. Jadi keikutan PKM ini kalau lolos administrasi aja itu nanti sudah ada nilai 1 sampai 2 SKS yang disarankan dari kementerian. Tentu nanti masalah konversi SKS ini nanti akan disampaikan lebih detail oleh Pak Kaprodi nanti di sesi yang kedua gitu ya. Kemudian dengan keikutan PKM juga mampu akan meningkatkan soft skill mahasiswa gitu ya. Karena di dalam PKM tentu nanti ada peran kolaborasi, kemudian komunikasi, karena ini kelompok gitu ya, 3 sampai 5 mahasiswa umumnya begitu ya, satu kelompok PKM itu. Kemudian ada kolaborasi, kemudian juga ada problem solving, yang ini tentu nanti soft skill ini diperlukan di dalam ketika mahasiswa lulus, ketika melamar kerja, nah ini soft skill ini sangat dibutuhkan gitu. Nah, sehingga dalam konteks benefit gitu ya, nanti kaitannya dengan lembaga itu ada pencapaian IKU. Nah, mahasiswa ini juga nanti terkait dengan keikutsertaannya itu IKU 1, 2, 3, dan 5 ya. Nah, ini sebelum ke IKU, benefit bagi mahasiswa yang terakhir adalah ini nanti bisa juga sertifikat PKM ini menjadi bagian dari surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI yang tentu ini sangat worth it sekali ketika teman-teman mahasiswa lulus itu bisa dilampirkan gitu ya. Dan itu akan menjadi pertimbangan bagi institusi, instansi, ataupun perusahaan-perusahaan yang kemudian nanti merekrut teman-teman mahasiswa ketika sudah lulus nanti. Nah, kemudian benefit bagi lembaga tentu juga ada, yaitu masalah klasterisasi riset. Untuk UNSEP ini masih klasternya itu masih 5. Saya berbicara dengan Bu Anit sebagai ketua LPPM, katanya masih level 5 gitu ya. Nanti juga ada penjelasannya. Klasterisasi PKM level 5 itu jatah untuk proposalnya berapa buah, nah itu nanti ada. Nah, kemudian
benefit bagi lembaga kaitannya dengan pencapaian IKU 1, 2, 3, dan 5. IKU 1 itu kalau tidak salah lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak, kemudian IKU kedua itu mahasiswa berkegiatan di luar kampus, IKU ketiga dosen juga berkegiatan di luar kampus, dan yang IKU kelima itu karya dosen itu mendapatkan atau digunakan masyarakat dan juga mendapatkan rekognisi secara internasional gitu ya. Jadi nanti luaran PKM itu bisa berupa publikasi yang tentu itu juga bagian dari direkognisi, diakui secara internasional, misalnya dipublikasikan nanti di jurnal-jurnal yang terakreditasi, baik Sinta maupun apalagi Scopus, maka itu nanti pembaca dari karya PKM, luaran-luaran semacam itu nanti pembacanya adalah di levelnya internasional, gitu ya. Nah, ini sebagai pengantar awal. Untuk selanjutnya, para mahasiswa, para dosen tetap yang mungkin hadir pada saat ini, selanjutnya beberapa menit ke depan, ya mungkin sekitar 10 menit, mohon izin gitu nanti menyampaikan gambaran umum tentang PKM tahun 2024, meskipun secara lebih khusus ya untuk PKM gambaran PKM ini nanti sudah ada buku panduannya. Untuk penjelasan hari ini ketika kurang begitu jelas, nanti juga ada link penjelasan video lebih detail yang disampaikan oleh kementerian. Linknya juga sebenarnya kalau linknya itu sudah saya share juga di website FIB ya, kaitannya dengan info pembukaan PKM. Kalau dibuka di sana nanti sudah dicantumkan link video untuk menyimak penjelasan PKM untuk tahun 2024 secara lebih detail gitu. Ya, baik, ini selanjutnya untuk PKM 2024, kalau berkaca dari 2023 nanti ada beberapa perubahan ya dari sisi dari beberapa sisi ya. Di antaranya adalah nanti untuk masalah tadi klasterisasi, kemudian juga media sosial yang dilibatkan untuk melaporkan PKM, dan konversi ya, kaitan dengan konversi juga ada perubahan. Sebagai gambaran betapa kompetitif ya PKM ini, bahwa dari ratusan ribu begitu ya proposal pengusul, kalau kita lihat di sini tahun 2023 ya, itu perguruan tinggi yang terlibat di dalam PKM ini ya itu ada 1.376, ini baik negeri maupun swasta. Kemudian pengusul proposalnya dari 1.376 perguruan tinggi itu sebanyak 127.104 mahasiswa pengusul. Nah, tapi itu tidak semuanya diterima, hanya berapa persennya. Kalau di sini 2023 misalnya 42 ribu ya, sekitar 42 ribuan proposal ya, dan 5 ribuan, 42 ribuan ini kaitan dengan PKM skema 1 sampai 8. Jadi nanti PKM akan menjelaskan ya, ada skema 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8, kemudian ada PKM ide kreatif yang dan juga artikel ilmiah. Nah, itu untuk proposal PKM skema 1 sampai 8 dari 127 ribuan ya itu ya. Itu hanya 42 ribu yang diterima. Itu se-Indonesia ya. Kemudian yang ide kreatif dan juga PKM yang di luar 8 skema itu sekitar 5 ribuan kalau tidak salah ya. Intinya slide ini menunjukkan bahwa kompetisi untuk lolos di PKM ini perlu perjuangan yang luar biasa, sehingga bagi teman-teman nanti tentu kolaborasi ya, kesungguhan ketika mengikuti PKM, kemudian juga peran dari dosen pembimbing nanti sangat krusial untuk memenangkan kompetisi ini. Baik, untuk ini untuk selanjutnya, bahwa pada PKM 2024, jadi yang lolos PKM itu nanti juga luaran dari PKM itu ya, prosesnya juga itu harus dipublikasikan selama kegiatan PKM ya. Jadi kalau
Sebelumnya itu ada Instagram, TikTok, Facebook, YouTube ya. Sekarang ada penambahan katanya untuk dipublikasikan di Twitter. Cuma kayak ini pilihan ya. Bisa di Instagram, bisa di TikTok, Facebook, YouTube, atau Twitter, atau mungkin bisa lebih dari satu media gitu. Ya. Kemudian untuk bidang PKM bagi yang masih pertama kali apa sih PKM itu gitu ya, program kreativitas mahasiswa. Jadi sebenarnya program kreativitas mahasiswa ini adalah sebuah program yang diinisiasi oleh apa bidang kemahasiswaan di kementerian gitu ya, dan itu ditujukan untuk mewadahi prestasi ya, prestasi untuk mahasiswa dan juga untuk para dosen tetap begitu ya. Dan kompetisi ini ya, kreativitas ini nanti sebagai support dari pemerintah akan diberikan pendanaan. Tadi udah dijelaskan ya benefit-benefitnya dan sebagainya begitu ya, benefitnya itu. Nah, gambaran umumnya itu PKM itu seperti ini ya untuk bidang-bidangnya ya. Bagi yang baru pertama kali mendengar PKM, program kreativitas mahasiswa. Jadi ada 1 sampai 8 ini bidang PKM apa yang itu termasuk skema pendanaan gitu ya, skema pendanaan. Kalau yang 9-10 itu disebutnya itu skema insentif kalau tidak salah begitu ya. Nah, untuk skema pendanaan itu yang 1 sampai 8 itu ada PKM RE itu adalah riset eksakta, kemudian PKM RSH itu riset sosial humaniora, kemudian ini PKM kewirausahaan, ya, kemudian pengabdian masyarakat, kemudian PKMP itu adalah PKM penerapan inovatif ya, penerapan inovasi atau penerapan iptek ya. Kemudian PKMKC ini adalah karsa cipta, kemudian KI ini karya ilmiah, karya karya inovatif, maaf ya. Kemudian ini yang nomor 8 ini video gagasan kreatif, kemudian yang 9 ini adalah GFP ya, ini gagasan futuristik ya. Dan yang terakhir PKMA ini adalah artikel ilmiah. Nah, begitu. Nah, untuk lebih jelasnya karena tidak mungkin saya jelaskan di sesi ini karena akan apa ya, waktunya akan sangat panjang begitu. Nah, nanti teman-teman bisa mengakses ya penjelasan PKM-PKM ini, ada panduannya. Panduan itu nanti ada panduan umum dan juga untuk panduan masing-masing skema ya, nomor 1 sampai 10 ini masing-masing punya panduan pelaksanaan begitu. Nah, itu ini udah ada linknya. Jadi panduan ini bisa diakses ke link Simbel Mawa kemdikbud.go.id, dan link ini bisa juga didapatkan di web FIB yang sudah kami publish juga kaitannya dengan pembukaan PKM. Di sana juga ada, sudah kami cantumkan link untuk web ini ya, Simbel Mawa ini, yang bisa untuk mengakses panduan umum dan juga panduan khusus untuk 10 masing-masing ini ya, masing-masing skema bidang itu bisa diakses, di download di sini. Nah, yang akan kami sampaikan secara ringkasnya gitu ya, ini seperti ini mungkin ya, gambaran umumnya bahwa pelaksanaan PKM itu 3-4 bulan. Jadi lumayan panjang gitu ya. Kemudian dari PKM ini ada luaran yang diharapkan ya. Jadi yang lolos itu nanti luarannya itu laporan kemajuan, ada laporan akhir, kemudian produk PKM itu bisa berupa misalnya artikel yang siap dipublikasikan ataupun artikel yang dipublikasikan biasanya. Dan juga di sini ada tambahan akun media sosial yang diiklankan tadi, ada beberapa media sosial yang bisa dipilih untuk melaporkan ya, proses jalannya PKM kalau lolos pendanaan ya. Nah, kemudian ini untuk secara umum mahasiswa PKM ini personelnya itu 3 sampai 5 mahasiswa aktif dan 1 dosen pendamping ber-NIDN. Nah, untuk lebih jelasnya ini juga dijelaskan di buku panduan. Cuma yang jelas di sini 3 sampai 5 mahasiswa aktif dan itu bisa lintas prodi sebenarnya gitu ya. Dan kalau dalam konteks payung fakultas, satu prodi misalnya bagusnya itu adalah lintas angkatan begitu ya. Itu juga menjadi poin penilaian juga dari komposisi kelompok begitu ya. Dan seluruh
skema PKM tadi juga perlu kami sampaikan, itu semuanya itu juga ada nilai khusus dalam konteks kolaborasi antar prodi ya yang berbeda ya, yang tergabung dalam satu kelompok itu juga akan menjadi nilai tambah. Tapi kalau tidak bisa, misalnya hanya fokus di satu prodi itu pun tidak apa-apa. Nah, ini hal-hal yang umum yang seperti ini, bahwa sekarang juga zamannya artificial intelligence ya, itu juga kita sangat dimudahkan, misalnya dengan ChatGPT itu bisa kita minta bantuan untuk buat proposal. Nah itu ternyata nggak boleh gitu ya, itu harus hasil dari ide-ide kreativitas para mahasiswa ya, dibimbing dengan dosen pembimbing sendiri, kemudian dituangkan dalam proposalnya. Karena itu nanti ditunjukkan dengan ini ya, ada dipersyaratkan proses Turnitin gitu ya, jadi plagiarism checker lah sebutnya begitu ya. Tapi ini khusus untuk PKM yang AI-nya ya, artikel ilmiah sih kalau yang untuk tadi kan dari 10 skema tadi, yang terakhir nomor 10 itu PKM AI ya, artikel ilmiah. Nah itu disyaratkan ada laporan telah atau keterangan telah di cross check gitu ya, itu dengan menggunakan plagiarism checker, misalnya Turnitin dan sebagainya. Nah, kemudian untuk PKM 2024, nah ini kaitannya dengan anggaran ya. Nah ini kan tadi diwajibkan luarannya juga publikasi di akun media sosial. Nah itu tuh anggarannya itu kalau di sini dikatakan 500.000. Ya tentu nanti bisa juga dilihat di buku panduan di bagian anggaran, itu juga lebih detail. Jadi ada jatah untuk publikasi melalui akun media sosial itu 500.000. Apakah nanti untuk peruntukannya itu dalam hal apa? Apakah untuk internetnya, untuk kuotanya? Nah itu nanti kayaknya bisa dicek di buku panduan itu bersama dosen pembimbingnya nanti. Nah, sedikit kaitan MKM dengan IKO, tadi sudah disampaikan bahwa untuk MBKM ini ya, PKM ini itu nanti kaitan dengan IKO 1, 2, 3, dan 5 ya, tadi sudah disebutkan ya. Jadi keikutsertaan mahasiswa dan tetap ketika lolos PKM ini maka akan terkait dengan capaian indikator kinerja utama. Jadi dalam konteks MBKM, bagaimana perguruan tinggi itu memfasilitasi kampus merdeka ya kepada seluruh sivitas akademikanya, itu diukur indikatornya itu dengan indikator kinerja utama, begitu ya. Nah, misalnya di sini tadi ya, misalnya teman-teman nanti mengikuti PKM riset humaniora, maka nanti itu di dalam program MBKM itu masuknya ke program penelitian. Jadi di program MBKM itu juga pemerintah membuat skema-skema ya. Misalnya kalau teman-teman yang lebih familiar, yang kemarin beberapa lolos itu di mengajar kan ya, mengajar kampus merdeka itu ya, program mengajar itu kan kemarin juga dari para mahasiswa ada yang lolos. Nah itu salah satu skema MBKM yang itu diinisiasi oleh kementerian begitu ya. Nah PKM ya dari seluruh skema tadi itu juga ada yang terkait dengan berbagai program ya dari kampus merdeka ini gitu ya. Misalnya tadi ya untuk PKM riset baik eksata maupun riset humaniora itu ke penelitian. Untuk pengabdian masyarakat berarti di sini ada membangun desa. Kalau untuk PKM kewirausahaan, nah ini ada kewirausahaan mahasiswa, kemudian PKM pengabdian masyarakat itu juga bisa berupa proyek kemanusiaan dan karya inovatif. Ini juga PKM KI ini juga bisa masuk ke dalam proyek kemanusiaan. Nah itu ini lebih detail nanti juga mungkin akan disinggung oleh Pak Kaprodi kaitannya dengan kaitan MBKM dengan PKM gitu ya. Yang jelas secara singkatnya bahwa kontribusi PKM itu terkait dengan IKO 1, lulusan mendapat kemudahan layak, karena tadi soft skill bagi dosen ya, bagi mahasiswa khususnya ya yang mengikuti PKM, tentu nanti soft skill tadi akan mau diakui atau tidak, dirasakan atau tidak, akan meningkat sehingga ini akan kontributif di dalam konteks ketika nanti di dunia kerja. Ditambah dengan tadi SKPI ya untuk sertifikatnya. Kemudian mahasiswa dapat mendapatkan pengalaman di luar kampus, ini juga luar biasa ketika mengikuti PKM. Itu juga teman-teman yang sudah lolos ketika diwawancara juga banyak mengungkapkan bagaimana pengalaman
mereka di luar kampus kaitan dengan soft skill tadi ya, upgrading soft skill itu begitu dirasakan di lapangan. Dosen berkegiatan di luar kampus tentu, kemudian yang tadi sudah jelaskan hasil kerja dosen digunakan yang itu 5 ya, masyarakat, dan dapat direkognisi internasional gitu. Oke, ya. Nah ini untuk ini ya, untuk konversi nanti Pak Kaprodi yang akan menjelaskan. Kalau dilihat di sini secara umum saja bahwa mahasiswa yang lolos untuk PKM mau skema apapun ya, jadi lolos tahap 1, lolos administratif itu bisa dikonversi 1 sampai 2 SKS. Kalau didanai misalnya ya udah sampai pendanaan, nah itu bisa ditambahkan 3 sampai 5 SKS. Kalau sampai ke PIMNAS jadi lebih naik lagi ke level nasional, ditambahkan lagi 2 sampai 3 SKS sehingga total itu bisa 6 sampai 10 SKS kalau sampai PIMNAS. Nah, ini saran ya dari kementerian yang itu nanti tentu ada kebijakan di level prodi seperti apa, tentu Pak Kaprodi yang nanti akan menerjemahkannya. Nah, ini perbedaan kebijakan dari sisi klasterisasi di kita di Unpad itu klasternya klaster 5 kalau tidak salah, dulunya 75, sekarang itu hanya 60 untuk PKM 8 bidang. PKM AI 5 proposal, PKM GFT itu 5 proposal. Gitu. Nah, kemudian ini secara umum yang perlu dipahami juga oleh teman-teman mahasiswa bahwa dari 10 skema PKM ya, itu kriteria keilmuan ini ya harus menjadi perhatian juga ya, bahwa ternyata untuk semua skema itu ya 1 sampai 10 itu skema PKM itu ada yang itu harus sesuai dengan bidang ilmu, tapi juga ada yang tidak sesuai dengan bidang ilmu. Misalnya PKM riset eksakta, nah ini sesuai bidang ilmu berarti orang-orang sains, berarti teman-teman dari Fakultas Budaya sepertinya tidak bisa ke sini ya, karena ini lebih ke ilmu sains ya. Nah, kalau sosialnya itu masuk yang kedua, PKM riset sosial humaniora, PKM RSH gitu ya. Nah, ini gitu ya. Dan seterusnya ya, yang tidak sesuai itu mungkin ini ya, kewirausahaan, jadi meskipun kita sastra Inggris itu bisa gitu ya. Pengabdian masyarakat juga tidak harus sesuai bidang ilmu. Kemudian apalagi ya yang di sini bisa kita lihat. Ya, ini video gagasan konstruktif. Kayaknya di sini anak-anak milenial juga suka membuat video. Nah, ini bisa ikutan PKM video gagasan konstruktif. Ini tidak harus sesuai bidang ilmu. Misalnya tidak menjadi dibatasi hanya mahasiswa dari jurusan misalnya jurusan teknologi informasi atau apa gitu, itu tidak ada batasan gitu ya. Kemudian gagasan futuristik juga tidak harus sesuai. Nah, kemudian ya itu aja yang tidak sesuai. Yang lainnya itu harus sesuai dengan bidang ilmu. Ini untuk pendanaannya tadi udah. Jadi ada dua skema ya untuk pendanaan tadi ya. Jadi ada yang 6 sampai 10 juta itu untuk PKM 1 sampai 8 ya. Yang nomor 9 dan 10 ya. Itu yang gagasan futuristik dan juga artikel ilmiah itu insentifnya 2,5 juta. Cuma bedanya kalau yang insentif itu tidak sepanjang tadi waktunya ya. Berapa 3 sampai 5 bulan tadi ya. Kalau ini asal sudah terpublikasi beres gitu ya. Yang untuk artikel ilmiah misalnya. Gitu. Itu secara umum. Nah, untuk anggaran, nah ini secara umum anggaran itu ada 3 ya. Kalau yang dari kementerian itu 6 sampai 10 juta. Nah, untuk perguruan tinggi itu ada kewajiban menambahkan anggaran 2 juta. Itu dalam bentuk in cash atau in kind. In cash itu berarti cash ya. Kalau in kind itu bisa berupa misalnya kontribusi perguruan tinggi di dalam menyediakan layanan membantu untuk internetnya, untuk print out gitu, yang nge-print gitu ya, dan sebagainya. Yaitu jadi tidak berupa uang, tapi berupa bantuan non cash ya, yang contohnya kayak tadi. Dan pihak lain itu juga memungkinkan ya ini 1 juta, yaitu bisa in cash ataupun in kind, misalnya dari mitra dan sebagainya, karena ada beberapa PKM yang tadi juga melibatkan mitra. Kemudian, nah ini nanti bisa dilihat untuk format RWB, nggak akan kami sampaikan, ada di panduan ada, ini juga hal-hal yang tidak diperkenankan juga nanti akan ada di buku panduan, sudah jelas. Nah ini
karakteristik bidang PKM ini yang tadi sudah sempat kami sampaikan juga, skema pendanaan itu. Jadi skemanya itu ada dibagi dua ya, skema pendanaan dan juga skema insentif. Tadi perbedaannya yang tadi gitu ya, yang dari sisi dana, yang skema pendanaan itu 6 sampai 10 juta, kalau skema insentif itu 2,5 juta gitu ya. Nah, terakhir barangkali yang kami sampaikan kaitannya dengan PKM ini bahwa harapan kami adalah para mahasiswa sastra Inggris yang nanti tertarik untuk mengikuti PKM ini bersama dosen pembimbingnya itu silahkan memprioritaskan yang kira-kira dari sisi kompetisinya itu, kemudian dari sisi kompetensi itu memungkinkan untuk diikuti. Nah, ini ada beberapa yang kami sarankan kalau mahasiswa untuk lebih mengefektifkan ya. Jadi dilihat dari ketersediaan dosen pembimbing juga. Mungkin teman-teman mahasiswa bisa ya untuk mengikuti ini ya. Riset sosial humaniora, kemudian kewirausahaan, mungkin video gagasan konstruktif bisa, kemudian pengabdian masyarakat dan mungkin artikel ilmiah. Ini tapi artikel ilmiah mah harus harus ada sesuatu yang dilakukan dulu. Misalnya teman-teman di sini ada yang kemarin selesai KKN ya, kemudian di sana ternyata sudah melakukan pengabdian berupa misalnya mengajar gitu ya. Nah, proses mengajar itu sampai hasilnya itu bisa dilaporkan dan dilaporkan itu dalam bentuk artikel ilmiah. Nah, itu bisa ya, PKMAI ini ya. Nah, ini kegiatan yang sudah dikerjakan oleh tim mahasiswa begitu. Seperti itu. Ya. Baik, mungkin saya tidak akan menjelaskan per bidangnya ya. Sekali lagi, tolong nanti secara umum ya, dari penjelasan ini, mahasiswa yang tertarik untuk mengikuti salah satu PKM ini itu bisa langsung menunggu proses lebih lanjut karena nanti akan didaftarkan ya. Jadi ini mungkin tanggal penting nih ya, yang terakhir ya. Jadi hari ini adalah hari ini adalah sosialisasi maaf ya PKM kepada mahasiswa dan dosen tetap, kemudian nanti ada pendaftaran. Jadi mulai besok teman-teman setelah kegiatan hari ini nanti ada sesi tanya jawab dengan Bu Anit dan juga tim mahasiswa yang memenangkan PKM RSH, mudah-mudahan juga kemudian di situ muncul ide-ide kreatif yang lain. Nah, nanti mulai bisa mendaftar itu mulai besok ya, dari tanggal 16, 17, 18. Ya. Kenapa ini hanya segini pendek? Karena memang upload proposalnya itu maksimal tanggal 1 Maret ya. Jadi Bapak Ibu dosen tetap dan juga para mahasiswa, ini yang terpenting memang ini. Jadi kalau kita ingin ikut karena waktunya memang pendek begitu ya, memang ini harus segera begitu ya. Jadi makanya ini juga pendaftaran cuma 3 hari ya. Jadi mahasiswa yang tertarik silahkan nanti link Google pendaftaran nanti akan di-share. Kemudian seleksi penentuan ketua kelompok itu nanti oleh kami gitu ya. Dan juga dosen pembimbing itu tanggal 19-nya. Baru kemudian proposal disusun ya oleh dosen pembimbing dan juga mahasiswa. Nah itu dari mulai tanggal 20 sampai tanggal 25. Berapa hari nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma 6 hari ya. Nah itu. Kemudian penilaian reviewer internal, nah ini juga ada karena itu nanti sebelum didaftarkan ke Simbel Mawa oleh operator itu harus ada berita acara bahwa sudah dilakukan seleksi internal juga begitu ya. Itu nanti ini kaitannya ke sana gitu ya. Untuk di sini ada penilaian reviewer internal. Nanti ada melibatkan apakah nanti dari fakultas dan juga apakah dari universitas, nanti kita akan berkoordinasi karena ini kaitannya dengan harus ada berita acara bahwa sebelum itu disubmit ke Simbel Mawa gitu ya, judulnya dan juga proposal itu harus ada berita acara seleksi internal gitu ya. Kemudian dari hasil reviewer itu nanti ada revisi, nah masukan-masukannya seperti apa dari reviewernya, kemudian diperbaiki dari mulai tanggal 27 sampai 28, baru kemudian judul yang dari proposal yang sudah itu diserahkan ke operator ya untuk didaftarkan ke Simbel Mawa dan nanti dosen tetap yang menjadi pembimbing dan juga mahasiswa itu akan mendapatkan akun gitu ya. Untuk ketua dari mahasiswa, ketua pengusulnya itu akan mendapatkan akun karena nanti harus mengupload proposal gitu ya. Ini yang mengupload proposal itu maksimal tanggal 1 Maret
bisa dari tanggal 30 ya, dan maksimal 1 Maret itu oleh ketua kelompok begitu. Baru nanti divalidasi oleh proposal itu oleh perguruan tinggi dan juga dosen pembimbing itu mulai 1 Maret dan juga sampai 4 Maret. Dan penilaian proposal oleh tim PKM, nah itu adalah mulai dari 4 Maret ke atas begitu. Dan seterusnya adalah pengumuman PKM dan juga pelaksanaan PKM. Nah, timeline ini lebih lengkapnya secara umum juga ada di buku panduan. Oke, barangkali itu. Mohon maaf, ini saya sama sekali ya, kayaknya lebih dari 30 menit ya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan secara umum apa yang kami sampaikan sebagai pengantar ini bisa jelas dan nanti bisa di ini lagi lebih spesifik bersama Ibu Anit dan juga tim dalam sesi tanya jawab ya kaitannya dengan PKM. Mohon maaf Pak Kaprodi juga ini agak molor saya menyampaikannya, tapi mudah-mudahan tidak begitu mengganggu jalannya kegiatan ya. Baik, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suroto yang telah menyampaikan materi mengenai pengantar Pekan Kreatif Mahasiswa atau PKM pada tahun 2024. Acara yang selanjutnya mengenai kegiatan PKM dan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM di Prodi Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 April yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Denny Kodat, MPD. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih Adinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Sehat? Kalau di sekolahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang memberikan pada kita berbagai macam kenikmatan, sehingga kita bisa berkumpul di dunia daring ini. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insyaallah kita semua. Yang kami hormati Pak Wadek, kemudian Bu Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian, kemudian siapa lagi nih? Dosen juga, para dosen yang ada. Lalu tentunya Ketua Unit Penjaminan Mutu, kemudian juga tentunya para mahasiswa yang kami banggakan. Alhamdulillah kita bisa bertatap maya dan saya akan memaparkan hal-hal yang mudah-mudahan bisa disampaikan dalam waktu yang singkat. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu. Sudah nampak ya? Baik, saya mengawalinya dengan judul Mahasiswa, Literasi, dan Dampak Sosial. Rekan-rekan mahasiswa dan juga para dosen, ciri kita sebagai mahasiswa dan juga sebagai akademisi, cirinya cuma satu sebetulnya. Sejauh mana kita pernah melakukan atau memiliki karya tulis. Karya tulis ilmiah ini menurut saya merupakan ciri seseorang disebut akademisi, seseorang disebut mahasiswa. Karena membuat sebuah karya tulis itu bukan perbuatan yang sederhana, tapi aktivitas yang kompleks ya. Aktivitas yang ada urut-urutannya, aktivitas yang memiliki panduannya. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Suroto, di saat kita ada panduan tentang PKM ini, itu harus betul-betul dipedomani. Jadi tidak ada peluang untuk berimprovisasi yang ujungnya tidak sesuai atau bertentangan dengan pedoman. Itu pasti akan langsung dicoret gitu. Misal bila judul dalam pedoman itu disyaratkan 10 kata, sementara kita membuat judul sampai 100 kata, itu pas melihat judul udah langsung dicoret ya, tidak akan lanjut ke tahap berikutnya.
Jadi betapa dalam karya tulis itu kita diharuskan bersetia dengan aturan ataupun dengan pedoman yang sudah dibuat. Itu yang pertama. Yang kedua, membuat karya tulis pun ini erat kaitan dengan tingkat literasi kita. Karena literasi itu bukan semata-mata kita bisa membaca banyak buku atau banyak jurnal, tapi bagaimana bacaan-bacaan yang kita baca dalam berbagai macam bentuk ya, apakah itu jurnal ataukah buku ataukah artikel-artikel yang lain, itu bisa disintesiskan lalu dituliskan. Dan ini mensyaratkan adanya kombinasi soft skill dan hard skill. Hard skill-nya jelas, saudara-saudara barangkali yang sudah di semester 8 saat ini pernah belajar mata kuliah metodologi penelitian, research project, termasuk juga writing gitu. Dan mahasiswa yang belum di semester 8 dipaksa untuk praktik terlebih dahulu. Dalam perspektif kurikulum yang berbasis OBE, outcome based education, itu tidak kalau kita berbicara outcome apa atau kompetensi apa yang dimiliki, itu tidak harus disyaratkan kuliah dulu sebetulnya, tapi bisa juga dilakukan dengan aktivitas yang sering kita lakukan. Jadi ketika pun nanti saudara-saudara kuliah atau ada di kelas metodologi atau ada di kelas research project, saudara-saudara sudah terlebih dahulu memiliki pengalaman itu, sehingga tinggal mengkombinasikan atau menyelaraskan dengan ilmu yang ada di kelas gitu. Itu dalam perspektif outcome based education. Dan tadi Pak Suroto sudah menyampaikan kaitan antara MBKM dan IKU ya. Jadi ini sedikit informasi bahwa di tahun 2025 nanti Universitas 11 April tengah mempersiapkan akreditasi institusinya. Tentu dengan instrumen ataupun dengan pemenuhan yang baru ya. Seiring dengan adanya Permendikbud yang berbicara tentang standar penjaminan mutu yang terbaru, yang pada beberapa pasal itu ada yang mengubah atau yang memberikan semacam kebijakan diperbolehkan kampus tidak perlu ada skripsi ya gitu. Nah, di tahun 2025 UNSAP tengah menyiapkan akreditasi institusi yang nanti habis di tahun 2026. Nah, beberapa penilaian akreditasi itu erat kaitan dengan pemenuhan IKU ini. Ya, IKU itu indikator kinerja universitas ya. Jadi ada beberapa IKU yang harus dipenuhi begitu. Dan ini tidak main-main dampaknya bagi kampus. Jadi bagi kampus yang dia tidak mau ikut serta dalam kegiatan MBKM, ya otomatis saya yakin akan berdampak pada akreditasinya gitu. Tapi bagi kampus yang dia responsif, kemudian dia mengikuti seluruh apa yang dilakukan oleh atau diberikan kebijakan oleh pemerintah, ya tentunya dia akan lebih mudah untuk mendapatkan akreditasi. Nah, untuk konteks saat ini akreditasi perguruan tinggi hanya ada 2, yaitu terakreditasi dan tidak terakreditasi. Jadi pilihannya cuma 2. Kalau dia lolos atau dia memenuhi batas minimal berarti dia terakreditasi. Tidak ada lagi ABC gitu ya, atau tidak ada lagi unggul, baik sekali dan baik gitu. Itu semuanya masuk pada ranah terakreditasi. Tapi bila dia tidak masuk dalam terakreditasi, berarti dia tidak terakreditasi. Nanti dampaknya tentu kepada mahasiswa sekalian, pada saudara-saudara sekalian. Bila UNSAP tidak terakreditasi, maka saat itu juga izin penyelenggaranya dicabut. Nah, seluruh mahasiswanya akan direlokasi ke kampus-kampus yang lain gitu. Karena universitas sudah tutup gitu ya. Nah, itu tentu tidak ingin kita alami tentunya. Nah, oleh karena itu penting juga kita secara serius ikut serta dalam kegiatan tersebut. Nah, apa saja yang menjadi indikator kinerja utama bagi pendidikan tinggi atau bagi perguruan tinggi? Ini ada beberapa 6 poin ya, tapi 8 poin. Ini bisa dibaca gitu. Tapi beberapa poin pentingnya yang berkaitan langsung dengan mahasiswa, tentu yang IKU 1 misalnya, lulusan mendapat pekerjaan yang layak. Jadi ada UMR-nya. Jadi bahkan diminta di atas UMR. Jadi kalau UMR di Sumedang itu berapa? 3.200.000-an mungkin ya.
Nah, berarti saudara-saudara harus ada di atas 3.200.000 karena yang dimintanya pekerjaan dengan upah di atas UMR. Ataupun kalau tidak menjadi pekerja atau pegawai atau karyawan berwirausaha, tapi wirausaha pun juga ada ketentuannya, harus memiliki badan usahanya, entah itu berbentuk CV atau berbentuk PT begitu. Begitu juga bila startup pun perlu dibuktikan juga dengan modal. Jadi tidak semata-mata mengklaim karena abdi pate damel terus lah masukkan wirausaha, nah nggak begitu. Itu dikejar juga itu bukti berwirausahanya. Atau melanjutkan studi ke S2. Ya. Jadi pilihannya sangat terbatas bagi perguruan tinggi untuk pemenuhan IKU 1 ini. Bila tidak menjadi pekerja atau pegawai, berarti harus di atas UMR. Bila dia tidak menjadi pegawai atau dia menjadi entrepreneur, maka dia harus dibuktikan dengan badan perusahaannya. Dan bila tidak dua-duanya, berarti harus melanjutkan studi gitu. Jadi tidak ada melanjutkan jenjang pernikahan, itu nggak ada. Misalnya, abdi mah terkenging damel, tegadu usaha terus menikah. Nah, tidak ada poin yang keempat di IKU ini, ya nggak ada. Gitu. Nah ini saudara-saudara juga, tapi ini memang wilayah kami tentunya yang mendorong agar saudara-saudara memenuhi IKU 1 ini. Kemudian yang IKU 2, mahasiswa dapat pengalaman di luar kampus. Beberapa mahasiswa kita telah dan sedang ya untuk MBKM ini, entah itu magang atau studi independen atau KKN atau yang kampus mengajar gitu. Itu juga poin yang IKU 2. Nah IKU 3 itu tentunya kami masih dosen di luar kampus. Kemudian IKU 4 ini belum kita lakukan secara serius ya, tapi mudah-mudahan dalam waktu-waktu dekat ini menjadi program juga di mana ada praktisi mengajar di dalam kampus gitu. Lalu yang kelima, hasil kerja dosen digunakan masyarakat dan dapat rekognisi internasional, itu juga tantangan bagi kami. Kemudian yang keenam, ini program studi bekerja sama dengan universitas dunia, ini juga tantangan bagi kami, tapi alhamdulillah untuk prodi sastra Inggris ini kita minimal punya 2 mungkin ya untuk organisasi. Yang pertama Nuadu, yang kita gunakan layanannya untuk TOEFL, itu dia berkedudukan di Singapura, perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua dengan GoStudy yang sering mengadakan kegiatan Yostalk dengan kita yang berkedudukan di Guangxi, Cina. Kemudian yang selebihnya, yang poin 6 ini juga kita mengadakan kerjasama di tingkat dinas pariwisata, ya, dan di situ juga menggandeng juga dengan beberapa mitranya gitu. Nah, lalu yang ketujuh, kelas yang kooperatif dan partisipatif. Nah, ini kami terus mendorong para dosen untuk melakukan berbagai macam kolaborasi, entah itu dengan project based learning atau dengan studi kasus dan lain-lain ya. Bila nanti saudara-saudara misalnya ada mata kuliah yang misalnya nanti ada Japanese atau kemudian bergabung untuk melakukan tour guiding dan seterusnya, itu semata-mata pemenuhan di IKU 7 ini. Ya, bukan karena kita gaya-gayaan, tapi ini memang tuntutan dari pemerintah. Dan yang terakhir, program studi berstandar internasional. Ini kaitan dengan akreditasi di prodi. Kita terakhir akan habis akreditasi prodi itu di tahun 2027. Kita masih menggunakan akreditasi yang menggunakan sistem PEPA yang terdahulu. Jadi di akreditasi B, tapi nanti setelah 2027 itu akan masuk pada akreditasi baru, yaitu pilihannya 2. Yang pertama, pilihannya kalau tidak terakreditasi berarti tidak terakreditasi ya. Atau kalau misalnya kita PD untuk masuk ke tingkat internasional berarti menggunakan LAM atau akreditasi yang dilakukan oleh profesi yang di luar negeri gitu. Untuk sastra Inggris kebetulan belum ada LAM-nya, jadi masih oleh bahan PT untuk akreditasi ini. Nah, kaitannya apa dengan PKM tadi Pak Soto sudah menjelaskan. Bila nanti saudara-saudara ada yang lolos, berarti ada pemenuhan ini gitu. Dan ini tentunya akan sangat berdampak bagi prodi khususnya dan juga bagi Universitas 11 April Sumedang pada umumnya untuk penilaian akreditasi tadi. Baik, saudara sekalian, nah ini yang ingin saya coba bahas secara lebih mendalam. Kalau kita berbicara ikut ini untuk apa gitu? Sebetulnya
yang pertama kami ingin menekankan bahwa bagaimana mahasiswa prodi sastra Inggris khususnya itu memiliki kemampuan menulis, ya, menulis dan berpikir ilmiah. Mahasiswa kalau berpikir ilmiah atau berpikir kritis, tapi dia tidak memiliki produk tulisan, ya tidak bisa kita buktikan kemampuannya itu. Nah, karena itu wujud bahwa dia memiliki kemampuan berpikir ilmiah itu akan terlihat dari bagaimana dia menulis ilmiahnya itu. Dan tulisan ilmiahnya ini ketika dia diterbitkan atau didiseminasikan, disampaikan, itu pasti akan berkontribusi pada masyarakat. Itu yang pertama, ya, yang kita harapkan dampaknya. Jadi semangatnya jangan semangat hasil, tapi ada proses yang harus dibentuk bagi saudara-saudara sekalian. Yang kedua, sekaligus juga ini kita menginginkan atau kami menginginkan mahasiswa memiliki sense of crisis juga. Jadi dengan melihat misalnya tema-tema yang tadi Pak Suroto sampaikan, lalu melihat apa yang menarik, kemudian dari situ kita buat menjadi proposal. Nah, itu sesungguhnya kita tengah dilatih untuk menumbuhkan sense of crisis, rasa kita melihat apa yang terjadi di masyarakat gitu. Terus penelitian yang dilakukan ini itu kira-kira apa dampaknya bagi masyarakat. Dan ini memerlukan sensitivitas rasa, ya, yang tinggi gitu. Nah, dalam konteks pendidikan, betul bahwa pendidikan itu lebih banyak mengolah pikiran, tapi dari aspek mengolah rasa pun juga sangat penting. Nah, mengolah rasa ada yang di sini. Nah, oleh karena itu menajamkan rasa itu menjadi hal yang harus ditumbuhkan melalui kegiatan ini. Jadi saudara-saudara sekalian, bila saudara-saudara hanya sebatas menitikberatkan kepada kecerdasan nalar dengan membaca, berdebat gitu, itu menurut saya tidak akan muncul sense of crisis-nya dan akan stuck ketika masuk pada menuliskan di dalam proposal. Karena tidak masuk aspek rasanya itu. Nah, karena itu rasa menjadi penting di sini untuk ditumbuhkan, untuk dilatih dengan membuat proposal, ya, proposal PKM ini. Dan yang ketiga dampaknya yang kami harapkan tentunya ini menjadi promosi juga. Jadi kami sebetulnya ingin mengubah paradigma atau mindset promosi yang sekarang masih dilaksanakan di UNSAP, ya. Jadi kan di UNSAP itu promosinya lebih pada video, ya kan, video klip, apalagi flyer, kemudian ayo kesini daftar, begitu ya. Nah, kami ingin menggeser kepada ranah kualitas, pada ranah mutu, pada ranah kualitas mutu lulusan atau mutu mahasiswa. Dengan apa mutu itu bisa kita banggakan? Dan tentunya dari hasil ini. Alhamdulillah, mungkin 2 tahun berturut-turut ya, Bu Anit, mahasiswa prodi sastra Inggris ini yang selalu dianggap kecil secara jumlah, ternyata selalu menjadi selalu lolos gitu proposal tersebut dengan plus minusnya tentunya ya, dengan segala macam ceritanya gitu. Tapi intinya bahwa itulah yang menjadi satu kebanggaan dan ini menjadi bagian dari promosi. Dan kami ingin promosi kita lebih ideologis ya, lebih ke aspek idenya bahwa oh iya, kita punya kelas gitu. Kelas kita bukan kelas flyer, bukan kelas spanduk yang ditempel di mana-mana, tapi kelas kita adalah kelas mutu gitu. Sedikit tidak jadi masalah, ya. Banyak pun juga tidak jadi soal. Tapi yang penting ada yang bisa dibanggakan dari mahasiswa yang ada di sini. Dan ingat pada mahasiswa sekalian, yang akan ada dalam PKM ini bukan hanya sekolah perguruan tinggi swasta, tapi mungkin negeri juga ya ada. Artinya di saat saudara-saudara lolos, berarti menunjukkan kualitas atau mutu pembelajaran di prodi sastra Inggris ini tidak kalah dengan prodi-prodi yang lain di Indonesia. Gitu. Jadi kebanggaannya luar biasa. Nah, karena itulah maka di kebijakan program studi sastra Inggris dalam konteks PKM tadi, kami dengan keterbatasan tentunya ya. Pertama kami mendorong mahasiswa dan dosen dengan fasilitas ini, termasuk juga terima kasih Pak Suroto yang sudah menginisiasi kegiatan ini, juga memfasilitasi mahasiswa yang lolos. Silahkan bila misalnya apa yang diminta dari prodi, ruangan, kami bantu, ya kami fasilitasi dengan kondisi ruangan yang kita punya tentunya. Karena kan kita tidak mungkin juga, kita tidak punya aula, kita nyewain aula ya. Jadi
yang kita bisa miliki ya, yang selama ini kita bisa menggunakan ruang-ruang yang ada di lingkungan Prodi Sastra Inggris ya, atau Fakultas Ilmu Budaya. Kami sebenarnya mengharapkan juga ada dukungan dari universitas supaya ruangan yang bisa digunakan bila nanti lolos itu ruangan yang lebih representatif gitu. Tapi sampai saat ini belum ada komunikasi ke arah sana. Mudah-mudahan ke depan bisa gitu ya. Nah, sekaligus kebijakan atau rewards bagi mahasiswa yang lolos ya, di mana rewards-nya itu yang paling minimal kami meminta kepada dosen-dosen mata kuliah untuk memberikan tambahan nilai. Misalnya kalau misalnya mata kuliah saya, oh ini lolos, oh udah otomatis A. Tapi dia harus ikut UAS, cuman UAS-nya sebagai formalitas saja gitu. Secara nilainya udah pasti A gitu ya. Itu satu. Atau tadi bentuk konversi yang disampaikan dalam pedoman oleh Pak Suroto tadi. Konversi 3 sampai dengan 5 SKS, kalau tidak salah ya. Atau bahkan sampai 10 bila sampai PIMNAS. Nah ini sebetulnya selaras dengan kebijakan terbaru dari kementerian yang berkaitan tentang skripsi. Jadi logikanya ketika mahasiswa itu lolos sampai ke level nasional, sebenarnya gue udah nggak usah lagi buat skripsi gitu, karena bahkan PKM ini levelnya lebih tinggi daripada skripsi ya kan, karena skripsi kan cuma diujikan di tingkat dosen saja, di tingkat prodi, sementara ini diujikannya sampai tingkat nasional, sehingga bobotnya pasti lebih tinggi, apalagi kalau hasil ini masuk pada jurnal-jurnal yang terakreditasi Sinta 1 atau Sinta 2, atau bahkan dimasuk dalam Scopus gitu yang bereputasi ya, itu luar biasa. Nah, namun masalahnya, ini kami sampaikan di dalam kebijakan dokumen pedoman akademik ini belum selaras. Jadi kami kemarin rapat dengan Warek 1 dan jajaran BAK, tapi kami sampaikan juga permintaan untuk menyelaraskan pedoman akademik UNSAP dengan regulasi yang terbaru. Nah, ini sudah direspon, tapi sampai saat ini belum ada ketentuan untuk yang skripsi itu ya. Jadi skripsi tetap ada, ya skripsi tetap ada. Namun barangkali mungkin ke depan mudah-mudahan sudah bisa dibuat semacam terobosan sehingga mahasiswa yang lolos sampai PIMNAS ini dia tidak perlu membuat skripsi. Begitu. Itu poin yang ketiga. Tapi untuk sekarang kami mengkonversi sebagaimana mahasiswa yang mengikuti MBKM. Jadi untuk yang mahasiswa yang kemarin mengikuti MBKM, kami sudah konversikan sebanyak 20 SKS. Ya, 20 SKS. Dan itu sudah kita lakukan. Jadi tidak usah khawatir ya, saudara-saudara sekalian. Kemudian berikutnya, nah ini mahasiswa mendorong mahasiswa mendiseminasikan hasil PKM ini, bahkan pada jurnal-jurnal ilmiah, sehingga nampak atmosfer akademiknya ya, kita sebagai mahasiswa tentunya. Nah, pada bagian akhir ini saya ingin sedikit memberikan motivasi bagi kita semua bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa, entah itu aktivitas akademik ataupun non-akademik atau aktivitas kemahasiswaan, itu semuanya bermuara pada menulis. Nggak ada yang nggak menulis. Bila misalnya mahasiswa kita misalnya akan menjadi mendaftarkan diri menjadi ketua BEM misalnya, kan itu harus menuliskan visi misinya, harus menuliskan programnya, sehingga menulis itu hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap kita. Oleh karena itu ini kemampuan menulis menjadi penting. Itu yang pertama. Yang kedua, sayangnya menulis itu tidak bisa dilakukan hanya sebatas menulis. Jadi kalau kita berbicara ranah skill, menulis itu productive skill. Jadi skill yang ada produknya. Nah, produknya itu tidak mungkin bisa dilakukan tanpa ada receptive skillnya. Ada skill yang kita mencerapnya. Mencerapnya itu membaca. Ada supply informasi. Jadi membaca dan menulis memang nggak bisa dipisahkan. Literasinya itu. Dan tadi ya, menulis itu ketika saudara-saudara bisa menulis dalam bentuk proposal PKM, bahkan kemudian lolos, bahkan dapat pendanaan, terus kemudian dikompetisikan di dalam kompetisi nasional, itu sebetulnya menjadi artefak ya, menjadi evidence, bahkan menjadi portofolio saudara-saudara, bahwa saudara-saudara itu menjadi mahasiswa yang berpikir
Dan berpikir ini menjadi tujuan dari perkuliahan. Jadi selama 4 tahun sebetulnya mahasiswa itu dilatih untuk berpikir sebetulnya. Dan berpikir itu buktinya adalah dengan menulis. Saya suka menceritakan untuk memprofil diri kita ya. Kan di dunia ini kan sebetulnya kumpulan dari portofolio kita. Kita itu mau membranding diri kita menjadi apa? Mau memprofil diri kita sebagai apa? Itu tentunya dari seluruh produk yang kita lakukan, yang kita buat. Misalnya produknya menulis. Saudara-saudara menulis di berbagai macam platform atau dalam berbagai macam media. Itu akan direkam oleh digital, oleh internet, oleh database, oleh big data. Dan big data itu sekarang tentunya diakses juga oleh artificial intelligence. Saya suka berseloroh ya untuk mengetahui sama diri kita di tingkat digital. Ya tinggal kita buka saja artificial intelligence, kemudian tuliskan nama kita, ya. Apa yang akan muncul, yang dijawab muncul oleh si AI itu. Nah, itulah kita gitu. Nah, tentunya mumpung saudara-saudara sekarang masih berusia sangat muda, produktif, bahkan studi di perguruan tinggi. Nah, sekarang coba dibuat jejak-jejak rekam yang baik, yang bisa diakses atau bahkan direkam oleh big data itu, sehingga ketika lulus kemudian kita tuliskan nama kita, siapa Denny Kodrat misalnya, nanti AI akan memprofil diri kita secara mudah atas dasar karya-karya yang kita buat. Dan cara itulah yang akan membuat saudara-saudara kalau memutuskan untuk menjadi pegawai, bekerja, itu akan mudah, saya yakin. Karena perusahaan ketika memprofile, ingin mencari tahu nih, siapa misalnya Nuraida gitu, tinggal diketik aja di AI, entah itu AI-nya ChatGPT atau Bing misalnya, Copilot gitu, itu akan langsung, oh iya, ini karyanya banyak. Itu nggak bisa ditipu, yang kayak gitu. Karena itu tidak bisa dibuat dalam satu malam. Ya. Itu proses hidup kita. SKPI sebetulnya bentuk portofolio yang paling sederhana, SKPI itu. Yang kumpulan sertifikat-sertifikat kita. Tapi akan sangat lebih bermakna portofolio yang berdasarkan big data itu. Karena itu otentik diri kita sendiri. Begitupun ketika saudara-saudara memutuskan, saya ingin jadi wirausaha, mau jadi entrepreneur. Ketika saudara-saudara membuat usaha lalu mencoba bekerja sama dengan pihak-pihak lain, pasti pihak lain pun akan mencari siapa kita. Siapa nih? Misalnya Raditya itu yang membuat misalnya bimbel, dia akan ketik AI dan dia akan menjawab, dia punya banyak karya. Dan itu pun akan mempermudah untuk bekerja sama karena trust akan muncul dari situ. Nah, ini menjadi satu peluang, satu kesempatan bagi rekan-rekan sekalian, terlepas nanti dari mungkin nanti akan disampaikan ya, sedih pahitnya, saya nggak tahu apakah senangnya berapa persen, sedihnya berapa persen, termasuk juga bagaimana universitas memperlakukan saudara-saudara mungkin ya. Tapi kita berpikir positif saja bahwa itu bagian dari pembelajaran gitu. Yang jelas ketika saudara-saudara memutuskan, oke, saya ikut, kemudian membuat proposal, nah tidak ada lagi return to base ya. Dan balik lagi ke nol, enggak. Tapi lanjutkan dengan segala macam konsekuensinya. Dan saya yakin dan rekan-rekan sekalian ada yang lolos gitu, mudah-mudahan. Itu saja, terima kasih. Beberapa halnya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Denny Kodrat yang telah menyampaikan materi mengenai kaitan PKM dan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Prodi Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 April. Acara yang terakhir pada kegiatan kali ini yaitu mengenai sharing session dan tanya jawab dengan tim pemenang PKM RSH Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 April tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Ibu Anit, Pranita Devi SPD MPD, lalu tim pemenang Adinda Maulida, Aulia Helena Putri, Soni Rahayu Adi, dan juga Yogi Wijaya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, ada ini bisa terdengar jelas? Bisa, Mbak? Jelas. Ya.
Terima kasih ya atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat pimpinan Fakultas Ilmu Budaya yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Suroto sebagai inisiator dari acara hari ini juga kepada Bapak Kaprodi Sastra Inggris dan juga para dosen tetap struktural dan dosen tetap Fakultas Ilmu Budaya serta kepada para mahasiswa yang saya banggakan. Mungkin waktunya kita singkat, ini sampai jam 10 ya acara di schedule-nya. Jadi 20 menit ini kita mungkin sharing session dari tim PKM akan singkat saja ya. Tadi sudah banyak dijelaskan juga oleh Pak Wadek 3 mengenai skema-skema PKM itu ada apa saja serta benefit dan juga benefit untuk dosen, mahasiswa serta universitas oleh Pak Denny. Tadi jujur dari materi Pak Denny yang baru saja berakhir gitu ya, merinding juga ya membahas tentang akreditasi, mulai dari akreditasi serta bahwa PKM ini salah satu sebenarnya bisa jadi salah satu jalan untuk mahasiswa untuk bisa mengolah, bukan hanya mengolah pikiran tapi juga mengolah rasa itu ya, menajamkan rasa itu memang benar-benar terasa juga. Mungkin nanti akan di-share oleh teman-teman dari tim PKM juga, serta untuk menawarkan mempromosikan FIB ini tidak hanya tidak hanya sekedar dalam hal mungkin dari tadi video promosi ya yang sebelum-sebelumnya, tapi kita menawarkan mutu gitu ya untuk para calon mahasiswa FIB ke depannya. Yang ingin saya share untuk ini di awal, mungkin ini dulu ya, saya mau komentar tentang jumlah total mahasiswa yang mengikuti hari ini. Ya ternyata hanya sekitar 20 mahasiswa saja, dan ini terbagi dari berapa tingkat ya, 1 sampai tingkat 4. Jadi mungkin memang tadi sempat berdiskusi dengan Pak Suroto, ini jalan sepi ya, PKM ini jalan sepi untuk meningkatkan kualitas mahasiswa dan lembaga. Sebenarnya memang banyak sukanya, banyak benefitnya, tapi memang ada dukanya juga yang dialami ya selama 1 tahun, mungkin bisa dibilang 1 tahun ya, walaupun dari pelaksanaan di sana 3-5 bulan, tapi kita memulai untuk memikirkan ide-ide proposal PKM ini dari sekarang kan ya. Ini dihitung gitu bulan Maret, sekarang Februari ini, saat kita ingin mencoba mengikuti program PKM ini, sudah pasti kita sudah memulai untuk menenggelamkan atau menerjunkan diri kita ke kubangan ya, jangan kubangan, yang lebih tepatnya ke ini lubang PKM itu gitu, sehingga ya waktu yang kita habiskan mungkin bisa hampir 1 tahun hingga nanti selesai laporan akhir, dan juga mungkin kalau kita menargetkan luaran untuk publikasi lebih dari itu. Kebetulan dari kelompok tim PKM 2023 kami submit ke jurnal terakreditasi Sinta 2, dan sampai hari ini belum ada kabar baik, belum ada perubahan progres di jurnalnya, di sistem jurnalnya, sehingga kami memang masih berjuang juga untuk nanti bisa di publish gitu ya, si artikel hasil penelitian dari PKM RSH. Nah, mungkin itu sebagai pembukaan. Hal selanjutnya yang ingin saya sampaikan ini kepada para mahasiswa yang hari ini hadir, dan kebetulan yang saya lihat dari nama-namanya banyak dari tingkat 1. Sebenarnya yang saya perhatikan, iya ya, banyak dari tingkat 1, sedangkan tingkat 2 tidak ada, tingkat 2 ada ya, Gilang, hanya 1 atau 2 orang.
tingkat 3 juga hanya 2-3 orang, mungkin ditambah tingkat 4 ya yang termasuk tim PKM 2023. Mungkin untuk teman-teman yang hari ini hadir nanti bisa diinformasikan ke teman yang tidak bisa hadir hari ini, mungkin kebetulan tidak bisa hadir juga, tentang PKM ini apa. Ini mungkin yang tingkat 1 pasti agak kaget ya Pak dengan ya apa sih PKM itu, mungkin dengan penjelasan tadi sebenarnya masih ngawang-ngawang. Jadi apa sih ini teh gitu ya. Jadi untuk mahasiswa yang baru mendapatkan sosialisasi tentang PKM terutama untuk tingkat 1. Jadi di PKM ini kita bisa mengajukan ide-ide kreatif kita, inovasi termasuk penelitian untuk mendapatkan tadi pendanaan ya yang 8 bidang itu pendanaannya 6 sampai 10 juta jumlah total dana yang bisa didapatkan, serta untuk insentif yang 2 skema PKM AI dan PKM GFT itu 2,5 juta. Nah, jadi untuk yang pendanaan waktunya memang 3 sampai 5 bulan yang harus ditempuh. Untuk yang AI dan GFT yang insentif tadi kita akan mengajukan dan mendapatkan pendanaan, tidak seperti yang pendanaan yang 8 skema itu kita harus menjalankan kegiatan. Jadi itu tanpa kegiatan yang AI dan GFT gitu ya. Jadi dari 8 skema 10 skema ya keseluruhan 10 itu mungkin kita langsung pecah aja ya yang memungkinkan diikuti oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya itu yang chance-nya besar dan juga memang sesuai dengan bidang keilmuan. Mungkin ada 5 skema. Mau saya share screen atau nggak usah ya karena waktunya sedikit. Yang kebetulan kita ikuti dari 2 tahun kemarin itu yang tim pertama itu tim Pak Suroto ya. Jadi kita Unsap ini belum pernah mendapatkan pendanaan PKM. Alhamdulillah yang pertama kali mendapatkan pendanaan ini dari Fakultas Ilmu Budaya. Makanya suatu kebanggaan sebenarnya ya, kebanggaan tersendiri karena ini menunjukkan bahwa mahasiswa kita bermutu gitu dari segi menulis, berpikir dan apalagi ya mungkin dari segi soft skill-nya juga ya. Dan data tahun lalu itu dari 42.000 hampir 43.000 proposal tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Suroto, kita ada di antara 5.200 yang mendapatkan pendanaan. Jadi hanya berapa persennya, mungkin 10%, sekitar 10%. Kebayang nggak bangganya Fakultas Ilmu Budaya gitu ya, FIB itu dari 43.000 hanya 5.000 yang diterima proposal dan salah satunya dari fakultas kita. Nah, jadi kita harus memetakan mungkin ya skema mana saja yang kira-kira kesempatannya besar untuk kita ikuti. Yang pertama mungkin RSH itu ya, riset sosial humaniora, yang dimana kita berada di Fakultas Ilmu Budaya pastinya bidang keilmuannya sangat sesuai. 2 tahun ini kita mengikuti PKM RSH, namun untuk tahun ini barangkali ada ide-ide dari teman-teman mahasiswa di sini yang yang mau dilakukan ya di dalam skema yang lain. Contohnya di PKM pengabdian kepada masyarakat, misalnya Akang Teteh di sini punya di masyarakat sekitar rumah, misalnya ada masalah di mitra yang memungkinkan. Kalau untuk PM ini tadi non profit ya Pak, non profit ininya mitranya yang non profit. Jadi Akang Teteh semua misalnya punya mitra di sekitar rumah bisa, atau mungkin terpikir yang di area Sumedang boleh, itu juga memungkinkan. Jadi Akang Teteh nanti bisa melakukan pengabdian, kegiatan pengabdian. Lalu yang kedua PKM kewirausahaan. Jadi di sini Akang Teteh yang berwirausaha nanti ada produk yang siap produksi, itu bisa juga diajukan di PKM kewirausahaan. Kebetulan dari Unsap waktu itu yang banyak itu PKM kewirausahaan yang mengajukan. Tahun lalu kalau saya tidak salah mengingat ada 14
itu yang Pak Suroto berapa ya Pak? Masih ingat? Lupa ya. Belasan kalau dari Unsap, tapi dari tahun ke tahun, dari 2 tahun ini memang menurun Pak. Jadi dari tahun 2022 ke 2023 itu sebenarnya mah dari segi total pengajuan proposal dari Unsap itu menurun. Jadi dari 60 tadi kesempatan yang diberikan oleh Simbelmawa untuk klaster 5, kita hanya belasan yang mengajukan dari Unsap. Makanya sebenarnya Akang Teteh saat ini mungkin chance-nya besar ya nanti, karena Unsap sudah ada track record kita lulus di PKM sebelumnya, di 2 tahun sebelumnya. Jadi bisa sebenarnya nanti ke depannya bisa ada mungkin nilai tambah ya untuk bersaing di PKM tahun ini gitu. Itu yang kewirausahaan banyak. Selanjutnya yang bisa dilakukan itu yang insentif tadi, AI artikel ilmiah. Artikel ilmiah ini Akang Teteh untuk yang sebenarnya tadi kata Pak Suroto yang KKN, hasil dari KKN, hasil pengabdian, atau mungkin ada penelitian dilakukan di saat KKN bisa dibuat artikel ilmiahnya untuk diajukan dan mendapatkan insentif gitu. Atau mungkin yang membuat mini research juga bisa ya Pak ya, mini research di mata kuliah gitu, dan tim nanti kalaupun individu nanti mungkin bisa diajak teman-teman yang lain untuk menjadi tim PKM AI ini. Itu untuk yang selanjutnya PKM AI dan PKM GFT. Kalau GFT ini gagasan futuristik tertulis. Jadi sebenarnya mah tadi saya juga mencari-cari gagasan futuristik kan ya. Jadi untuk memecahkan istilahnya permasalahan di bangsa kita gitu ya. Salah satu yang bisa jadi ide nanti pelestarian dan pengembangan seni budaya tradisional katanya, agar dikenal di kancah internasional, itu bisa jadi salah satu ide untuk gagasan futuristik tertulis. Nah, itu dari 5 skema yang memungkinkan untuk diikuti. Nanti yang saya mau lebih jelaskan tuh mungkin untuk teknis. Jadi Akang Teteh akan diberi kesempatan 3 hari ya Pak tadi di timeline. Setelah ini jangan tunda lagi untuk membaca panduan-panduan. Kalau belum paham tadi PKM itu apa sih, panduannya gimana, silakan dibaca. Jadi jangan wasting time lah 3 hari ini tuh benar-benar harus baca panduannya dengan seksama. Hari ini mungkin setelah ini langsung baca panduan. Nah kira-kira kalau ada ide itu silakan disampaikan di dalam 3 hari ini, jangan terlambat, karena sebenarnya mah si waktunya itu sangat mepet. Saya sarankan tidak untuk mengupload proposal di tanggal tadi kan 1 Maret ya, deadline terakhir. Pak Dian, saya sarankan jangan di 2 hari terakhir itu sebenarnya. Baik, terima kasih di banyak 29 Februari Sari dan 1 Maret itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Bapak Mungkin Ibu dan adik-adik yang tim mahasiswa PKM tentunya. 2023 juga Sebelumnya yang saya mengalami hormati Ibu Direktur webnya error itu Pembelajaran Kemahasiswaan deg-degan. Ibu Sri Suning Kusumawardani keras tiba-tiba beserta tidak bisa diupload jajarannya ya, itu yang Cikino, Pak Jogi, kita harus kemudian jaga. Bapak Ibu dan Dan, teman-teman dari Belmawa. Mungkin Kemudian yang saya hormati ini tim waktunya pengarah sangat singkat sekali, jadi saya PKM mungkin yang untuk saya tahun bisa sampaikan 2024 itu saja. hadir Nanti bersama kita di sini ada explore kalau ada Ibu Dr. pertanyaan ya, Induyani kalau ada Astuti, pertanyaan. kemudian Saya selamat sekarang pagi akan juga kepada Prof. menyerahkan Roni Rahmanur kepada yang sempat tim hadir pada pagi PKM hari ini. dari mulai ketua, Kemudian nanti ada dilanjutkan juga oleh tim anggota dari mengenai PKM ini ada Pak Sucipto, singkat, kemudian saja tim ya, teknis karena juga waktunya nanti akan tentang, ada nanti bergabung di mungkin tim benefit pada saat atau diskusi ada kendala, Pak suka Lutfi Habib dukanya lah di dan tentunya saat juga Ibu Fatimah Seri Siregar. mengikuti PKM tahun 2023. Selamat pagi sekali lagi Jadi saya terima ucapkan kasih dari kepada saya, seluruh mungkin peserta cukup sosialisasi dicukupkan pada sekian ya. Mohon maaf pagi hari ini. atas Ada kekurangannya. operator perguruan Saya tinggi serahkan dari kepada wilayah Teh LRI. Adinda Maulida, MC sekaligus ketua tim PKM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ma'am atas kesempatannya. Mungkin saya juga mau singkat saja ya mengenai pengalaman dan juga benefit yang saya rasakan. Kalau benefit yang sudah pasti ya sudah disampaikan oleh Bapak Suroto dan juga Pak Denny gitu. Itu benefit yang pasti gitu yang kami dapatkan. Tapi ada beberapa benefit yang kami di balik pembuatan
proposal dan juga penelitian seperti pengalaman yang tidak bisa kami dapatkan di kegiatan-kegiatan lain gitu, dari mulai penyusunan artikel ilmiah yang mana itu sekelas sama skripsi gitu, si penyusunannya yang memang sulit gitu, dan tidak lepas dari dukungan pembimbing juga dari Mem Anit gitu. Terus mungkin dari kerja sama timnya yang mana kami notabene-nya orang-orang sibuk, seperti anggota saya ada yang hima dan lain-lain gitu. Dalam pencocokan waktunya itu seringkali bertabrakan gitu. Tapi itu pengalaman yang luar biasa, ada senang, ada juga susahnya, struggle-nya seperti penguploadan laporan kemajuan dan laporan akhir. Itu kami harus mengupload ke website yang mana diakses beribu-ribu peserta, yang seringkali websitenya error gitu. Kami harus bangun dari jam 1 pagi atau jam 2 pagi untuk yang mana ekspektasinya akan lancar gitu penguploadannya, tapi ternyata sama aja gitu. Itu mungkin pengalaman yang saya dapatkan luar biasa sekali dan juga bermanfaat, yang mana saya itu sekarang ada di semester akhir yang akan menghadapi skripsi yang sama juga penelitian. Ketika saya sudah mengikuti kegiatan PKM yang mana kedua kalinya itu tidak bingung dengan alurnya mengerjakan penelitian, itu adalah salah satu benefit yang saya dapatkan gitu. Mungkin akan dilanjutkan oleh anggota saya, Sony mungkin. Baik, terima kasih Teh Adinda atas kesempatannya. Kalau dari saya pribadi, mungkin sama ya, struggle yang paling utama tuh karena tadi juga sudah dimention oleh Teh Adinda, kita dari mahasiswa yang beda tingkat, terus juga punya kesibukan masing-masing. Saya di Hima, bahkan saya juga bersama wakil saya di Hima, Teh Adinda di English Club, saya awal juga kemarin sempat KKN tematik. Jadi kita benar-benar punya kesibukan, tapi berusaha untuk bisa kerja sama tim gitu, membuat timeline rapat dan lain sebagainya. Dan yang saya sadari juga mungkin ketika kedepannya nanti akan ada tim yang lolos lagi insya Allah gitu dari FIB ini, mungkin salah satu tipsnya itu merunut setiap pertemuan supaya target dari luaran PKM ini bisa tercapai dengan baik. Jadi dari awal, dari sebelum kita melaksanakan penelitian, bahkan mungkin harus sudah ada berapa kali jadwal pertemuannya akan kita lakukan gitu. Terus alokasi dana dari uang PKM yang turun juga harus harus bisa disesuaikan dengan baik itu dari awal sampai akhir. Dan juga saya mengucapkan terima kasih ke rekan-rekan tingkat 1 yang sudah hadir gitu di acara ini, karena mungkin saya juga dari kemarin sempat ngechat beberapa tingkat 1, Ridwan terus Radit, untuk menginfluence teman-temannya bisa bergabung di kesempatan kali ini. Dan alhamdulillah teman-teman juga banyak mendominasi di pertemuan sekarang. Karena kenapa saya benar-benar menginfluence teman-teman dari tingkat 1, jadi saya juga sebelum akhirnya kemarin lolos bersama tim Teh Adinda, saya sebelumnya juga pernah ikut pas tingkat 1, dan sebetulnya saya benar-benar blank, gak ngerti apa-apa. Dan kebetulan juga dosen pembimbingnya Mem Anit pada saat itu mungkin dalam prosesnya pada akhirnya saya jadi paham gitu bagaimana caranya kita membuat penelitian, dari mulai proposal hingga kita mengunggah artikel ilmiah itu seperti apa. Jadi pengalaman seperti itu saya rasa tidak akan didapatkan di kelas. Bahkan mungkin metode penelitian pun saya belum dapat mata kuliahnya secara langsung gitu, tapi pengalaman menulis dan berpikir yang sudah dijelaskan oleh Pak Denny tadi sudah disampaikan, bisa didapatkan salah satunya dengan mengikuti kegiatan PKM ini. Jadi ya akan pada akhirnya nanti memudahkan kita untuk membuat skripsi sebagai tugas akhir, output yang benar-benar dirasakan ya. Apalagi kalau misalkan kita ketemu dengan matkul yang harus mengharuskan kita membuat mini research, itu yang saya rasakan kemarin juga
ketika ada matkul yang mengharuskan mini research, saya sudah bisa lebih mudah gitu untuk merangkainya. Aduh, udah habis waktunya ya. Mungkin barangkali teman-teman yang lain mau menyampaikan juga. Saya Awal atau Bang Yogi? Nanti tanya jawab bisa ditambah 5-10 menit kalau ada yang bertanya. Boleh Awal atau Bang Yog? Ada? Yogi, oke Bang Yog silakan. Ya, mohon izin Bapak Ibu dosen yang terhormat serta rekan-rekan yang saya banggakan. Di sini saya ingin sedikit sharing tentang pengalaman saya di PKM gitu. Saya di bidang keuangan ya, Menteri Keuangan PKM kita. Jadi ketika rekan-rekan kita ingin belanja atau kebutuhan tentang PKM gitu. Nah, saya ingin sedikit menjelaskan mungkin terkait alokasi dana ya. Alokasi dana itu ada 4 tipe. Yang pertama itu ada ATK, yaitu seputar alat tulis kantor. Lalu ada sewa jasa print cetak seperti itu. Lalu ada transportasi. Dan yang terakhir ada lain-lain gitu seperti kuota, adapun pembelian aplikasi dan lain sebagainya. Nah, di sini saya sebagai pengelola keuangan gitu yang biasanya dititik beratkan pada wanita gitu ya. Biasanya cewek yang selalu pegang uang. Akan tetapi rekan-rekan saya mempercayakan gitu bahwa saya pun seorang laki-laki bisa gitu untuk pegang uang, mengelola uang. Dan alhamdulillahnya saya melakukan metode dua pembukuan ya. Yang satu di catatan fisik dan yang satu lagi di catatan di awan-awan gitu di cloud, yang mana itu bisa diakses oleh semua anggota gitu. Jadi di yang catatan cloud itu setiap kegiatan ada gitu, pengeluaran tanggal berapa, jumlahnya berapa dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika catatan yang fisik lupa dibawa, ada catatan yang digital gitu. Nah, lalu mungkin salah satu keluhannya ya ketika menjadi pemegang uang ini cukup berat ya buat saya gitu selaku manusia mungkin ya, memegang uang sebesar 7 juta itu bikin gemetar gitu ya, bikin gemetar tangan dan panas dingin gitu. Ya, godaannya sangat luar biasa ya. Ya cukup hati-hati dan kuat iman ya. Ketika memegang uang yang sangat besar itu memang luar biasa gitu. Nah, keluhan yang lainnya yaitu tadi ya sempat disinggung oleh Teh Adinda gitu, ketika penguploadan itu ada terkendala dari website. Nah, kita mengakses dari berapa puluh ribu mahasiswa lainnya gitu yang mengakses website tersebut, dan kita tuh saling berebut waktu gitu dengan yang lain sampai websitenya itu jadi ada 2 gitu sampai dialihkan. Nah, saran dari saya mungkin ke depannya buat tim PKM selanjutnya yang insya Allah lolos pendanaan, mungkin bisa dicicil satu persatu gitu, dari misalkan sudah belanja ATK mulai upload, sudah belanja transport mulai upload, sudah mulai belanja sewa mulai upload. Jadi secara bertahap gitu, jadi tidak ditumpuk di akhir. Nah, kadangkala yang saya rasakan tuh di akhir-akhir tuh memang sangat padat karena mungkin ya ada dari tim PKM yang lain yang menguploadnya di waktu hampir ke akhir gitu biar sekaligus mungkin ya. Nah, salah satu kendala kita juga satunya di kegejolokan antara apa yang sudah diupload dan yang ada di catatan gitu. Akhirnya kita berusaha untuk mengakurkan gitu, mencocokkan gitu, di mana nih gitu yang kurangnya, mana nih yang belum ke-upload. Akhirnya dicek satu-satu, ketemulah gitu. Nah, mungkin kedepannya harus tadi ya lebih teliti juga dan sebagainya. Dan yang bisa saya petik itu dari sini ya, satu perkara itu ada pertanggungjawabannya gitu ya, ada buktinya gitu, harus ada buktinya. Bahkan sekelas ngeprint 1000 pun itu harus ada buktinya gitu. Beli penghapus 500 perak harus ada buktinya. Nah, itu menjadi sebuah pembukuan buat saya juga gitu, buat lebih teliti, lebih
aware, lebih hati-hati lagi gitu dalam tata kelola keuangan. Mungkin itu yang cukup saya sampaikan. Selanjutnya mungkin boleh dari Teh Awal. Baik, izin Mem dan dosen-dosen yang lain, Teh Adinda, Asoni, sama Yogi. Mungkin di sini Aul akan sedikit menceritakan bagaimana tantangan Aul waktu itu kan jadi tim publikasi dan dokumentasi. Pada tahun 2023 itu diminta ada publikasi di sosial media, dan tahun ini juga ada. Nah, kami itu diminta untuk mengupload konten secara terjadwal. Misalnya pada saat waktu itu tanggal 15 itu harus upload konten. Tantangannya pada saat itu ada masa di mana kami bingung harus upload konten apa lagi yang relate dengan penelitian kami. Mungkin sarannya untuk rekan-rekan yang lain yang akan mengikuti PKM dibuat konten yang tersusun dari awal. Jadi ketika waktunya tiba tidak bingung lagi harus mengupload konten apa. Itu mungkin dari awal teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan dan diskusi yang luar biasa dari pembina dan juga tim pemenang PKM Reksa Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 April pada tahun 2023. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, mungkin kita sampai pada penghujung acara. Ya, mungkin saya tanya jawab dulu sedikit. Oh iya, barangkali ada pertanyaan gitu. Oh ya, ya sebentar. Mungkin ya. Dari peserta sekalian ada yang mau ditanyakan? Udah di meja sama Bu Anies. Yang penting daftar dulu, nanti sambil jalan. Sepertinya tidak ada ya. Ini mungkin antara bingung, paham dan bingung sepertinya ya. Akang Teteh tingkat 1 apalagi mungkin ya yang belum. Tapi nanti mungkin untuk penutup ya dari kami dari lembaga juga sekaligus membuka mungkin ya mulai hari ini sampai 3 hari ke depan Akang Teteh semua yang hadir di sini maupun yang tidak hadir nanti boleh diinformasikan pada yang tidak hadir. Silakan untuk mengeksplor dulu buku panduan, membaca, dipahami dulu buku panduannya. Dan mungkin boleh bertanya ke Akang Teteh yang tim PKM 2023 supaya tidak ini ya kagok gitu ya kalau ke senior, ke teman mahasiswa juga. Silakan 3 hari ke depan ini dieksplor dan dicari ide dan secepatnya dilaporkan kepada kami ke lembaga siapa saja atau mungkin ada ide yang mau dikonsultasikan juga boleh ya Pak ya. Oh ya, ada link Google Form nanti yang akan di-share ke kelas ya, ke grup kelas untuk pendaftaran mahasiswa yang ingin atau yang berminat untuk mengikuti PKM. Untuk selanjutnya nanti insya Allah akan dibimbing oleh dosen pembimbing dan juga mungkin diawali dari Wadek 3 dan nanti disesuaikan idenya gitu ya. Nanti insya Allah akan di manage itu lebih lanjut untuk kelanjutan setelah pendaftaran ini. Jadi Akang Teteh semangat. Memang ada cerita duka tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat Akang Teteh semua untuk untuk mau mencoba mengikuti program yang sangat beneficial ini gitu ya. Itu mungkin dari saya Teh Adinda, boleh ditutup kalau tidak ada pertanyaan dari para peserta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jika tidak ada pertanyaan mungkin saya langsung saja ke penutup. Alhamdulillah kita sampai pada penghujung acara kegiatan kali ini yaitu penutup. Sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, saya memohon maaf jika saya ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih banyak kepada narasumber serta peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun Pak Kaprodi, Bu Anit, kepala dosen tetap, Bu Riani, dan juga para mahasiswa.
Bu Tesa ada juga ya, Bu Afni ya. Semangat untuk semuanya. Saya izin live out. Ya, terima kasih. Terima kasih.